Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam program kita dalam merenungkan topik mengenal Allah. Kita akan membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Imamat pasal 19 ayat kedua, 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Nah saudara, Allah yang kudus, itu subtema yang akan kita pikirkan pada kesempatan ini. Tuhan Allahmu kudus, itulah firman yang disampaikan oleh Musa kepada seluruh orang Israel. Tuhan Allah, Yehova Elohim, merupakan penggabungan nama yang melukiskan kepribadian yang sangat personal dari Sang Pencipta yang berdaulat penuh. Penggabungan nama ini mempunyai makna yang sangat mendalam, menunjukkan hakikat Allah itu. Dia yang sangat pribadi, dan Dia yang sangat berdaulat. Akulah Tuhan Allahmu yang kudus. Maka ketika istilah nama Tuhan Allah dipakai di dalam membicarakan kekudusan Allah itu, maka ingin mengatakan Allah yang kudus adalah Allah yang berdaulat penuh atas ciptaannya. Allah yang kudus adalah Allah yang berkuasa penuh atas umat ciptaannya. Allah yang kudus itu adalah Allah yang seharusnya kepada Dia umat itu gentar menghadap Dia. Kekudusan Allah menggambarkan kepada kita betapa transendennya Allah, betapa jauhnya Allah, mengingat manusia sangat berdosa. Oleh karena itu ketika kita memahami kekudusan Allah, di dalam konsep melihat bagaimana transendental daripada Allah, jauhnya Allah dari manusia, berbahagialah hidup kita ketika Dia mau dekat kepada kita. Berbahagialah kita ketika Dia mau bersahabat dengan kita. Ketika Dia mau kita sapa Bapa. Wah, itu luar biasa. Karena itu memahami kekudusan Allah menjadi satu bagian yang penting bagi kita saudara yang kekasih. Supaya kita mendapat keutuhan pemahaman. Karena bagaimanapun orang seringkali salah mengerti Allah. Orang hanya mampu menyorot Allah yang kudus, tetapi melupakan Allah yang kasih. Ada pula orang yang melihat Allah yang kasih, tetapi melupakan Allah yang kudus. Allah kasih sekaligus kudus. Allah kudus sekaligus kasih. Nanti kita akan melihat dua bagian daripada sifat Allah ini menuntut satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan umatnya. Saudara-saudara, Tuhan Allahmu kudus. Tuhan Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak bercampur dengan dosa, yang tidak merancang dosa, dan pasti tidak berdosa. Ia bukanlah Allah yang bercampur dengan dosa. Ia Allah yang berpisah dari dosa. Ia Allah yang tidak bisa melihat dosa. Dan Allah tidak pernah merancang dosa. Bukan Allah yang merancang dosa manusia sehingga dengan demikian manusia tidak perlu bertanggung jawab atas dosanya. Karena Allah adalah pencipta, maka Dia yang menciptakan dosa. Tidak. Ia Allah yang kudus, tidak mungkin Ia berdosa. Ia Allah yang kudus, tidak mungkin Ia merancang dosa. Ia Allah yang kudus, tidak ada pada dirinya bercampur dengan dosa. Sehingga kejatuhan ke dalam dosa adalah melulu tanggung jawab murni daripada manusia yang sudah jelas diberi perintah, jangan makan buah ini. Kalau kau makan, kau mati. Terpisah dari Allah karena berdosa. Terpisah dari Allah karena tidak lagi kudus. Terpisah dari Allah yang kudus, manusia berdosa itu. Maka saudara yang kasih, Tuhan Allah yang kudus itu tidak merancang dosa. Tuhan Allah yang kudus itu tidak bercampur dengan dosa. Ia tidak berdosa. Karena itu jangan pernah bermimpi dosa adalah ciptaan Tuhan. Karena Tuhan Sang Pencipta. Manusia diciptakan dalam potensi netral. Bisa untuk taat kepada perintah Allah. Bisa melanggar perintah Allah. Dan yang terjadi, manusia mengambil posisi untuk melanggar perintah Allah. Padahal perintah sangat jelas dan sangat mudah untuk dilakukan. Hanya taat saja. Tetapi ternyata manusia tidak mampu untuk tunduk kepada Allah yang menciptakannya. Sang Pencipta, sumber kehidupan itu. Maka Allah yang kudus dikhianati. Allah yang kudus dikudeta oleh manusia dengan dosa yang diperbuatnya. Tuhan Allahmu adalah kudus. Tuhan Allah kudus. Ialah sifat Allah yang membuat Allah tidak bisa berkompromi terhadap dosa apapun, sekecil apapun.
Jangan pernah berpikir Allah benci kepada dosa besar tetapi tidak kepada dosa kecil. Jangan pernah berpikir bahwa Allah kompromi kepada dosa-dosa yang kecil. Tidak. Kekudusan Allah di dalam surga lah yang menuntut supaya manusia masuk ke dalam surga itu suci. Dan kesucian hanya mungkin oleh penebusan di dalam darah Yesus Kristus. Tanpa itu manusia tidak bisa kudus. Dan tanpa kekudusan manusia tidak akan pernah sampai ke surga. Kekudusan Allah menuntut itu. Saudara, jangan pikir kita ini ditimbang-timbang misalnya. Banyak dosa atau banyak baiknya. Lalu banyak baiknya. Sehingga karena banyak baiknya, ya dosanya sedikit kok. Surga itu kalau ditumpuk dosa sedikit-sedikit nggak tahu jadi berapa. Maka seperti pepatah Indonesia bilang, dikit-dikit jadi bukit. Nanti ada bukit dosa di sana. Karena kumpulan dari dosa manusia yang sedikit-sedikit. Maka surga tak lagi menjadi suci. Mana bisa manusia menghadap kepada Allah yang suci dengan dosa sekalipun sekecil apapun. Oleh karena itulah saudara, di sini kita melihat Allah tidak berkompromi kepada dosa. Ia memang mengampuni orang berdosa, tetapi jangan lupa ia menghukum dosa. Barang siapa yang berdosa kepada Allah, ada pengampunan, ya. Tetapi jangan lupa Allah murka terhadap dosa. Sehingga jangan mempermainkan Allah di dalam pengampunan dosa. Jangan mempermainkan Allah di dalam pengakuan dosa. Karena dia kudus. Banyak orang sudah berdosa, lalu mengaku dosa dengan kemunafikan. Artinya, dosa yang pertama belum beres, sudah ditambah lagi dengan dosa kedua, yaitu dosa pura-pura minta ampun dosa itu. Maka seringkali manusia sebetulnya datang beribadah kepada Allah tidak berkurang dosanya, tetapi sebaliknya malah bertambah-tambah. Karena berbagai kebohongan-kebohongan yang dilakukannya. Sementara Allah yang dihadapinya adalah Allah yang kudus, kepada dialah dia menghadap. Allah yang melihat jauh ke dalam hati. Allah yang menemukan keserongan, kebengkokan dari hati manusia. Allah yang harus berduka karena perilaku kita yang menyakitkan hatinya. Ibadah. Mau mengaku dosa, tetapi bukan terampuni, justru bertambah. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika mau mengaku dosa pun kita ternyata bermain-main dengan dosa. Dan jangan lupa dia kudus. Karena itu saudara, hendaklah engkau kudus, karena dia kudus. Kekudusan Allah menuntut manusia harus hidup kudus. Tidak bisa tidak. Dia kudus maka kita harus kudus. Dan kekudusan yang kita terima hanya mungkin ditebus di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Karena itu, periksa dirimu. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah kalau Ia sudah menebuskan dosamu. Maka kuduslah engkau, karena Allah itu kudus. Ia menuntut baik saudara dan saya, tidak ada yang terkecuali. Ia tidak akan pernah kagum dengan aktivitas keagamaan kita sehebat apapun. Karena Ia hanya akan menyorot orang-orang yang kudus di hadapannya, sama seperti Dia kudus. Orang-orang yang membenci dosa, sama seperti Dia membenci dosa. Di dalam kelemahan kekurangan kita, berserulah kepada Dia, supaya Dia menguatkan kita. Hendaklah engkau kudus, maka kekudusan Allah itu menuntut manusia untuk menguduskan hari Sabat. Itu saudara kalau lihat ke bawah terus, apa yang dibicarakan di sana. Maka tekanan-tekanan kata kudus itu begitu sangat jelas. Menguduskan hari Sabat di mana kita berdialog secara spesial dengan Allah itu. Di dalam sikap yang sungguh, melepaskan diri dari seluruh aktivitas dan kegiatan dunia. Tunduk diam di hadapan Dia, merenungkan segala apa yang dikerjakan. Dan dengan segala kejujuran mengakui dosa-dosa. Maka, jikalau kita mengaku dosa kita, tentu dengan kejujuran tadi, Ia adalah setia dan adil adanya, kembali menyucikan segala kejahatan kita, menguduskan kita, karena Dia Bapa kita kudus, Dia mau kita anaknya kudus. Kuduskanlah hari Sabat, karena di sana engkau akan mengalami pengudusan itu. Kekudusan Allah menuntut manusia untuk jauh daripada berhala. Karena menyembah berhala sama dengan membuat dosa di dalam dirinya. Menyembah berhala sama dengan menduakan Allah. Dan Allah yang kudus tidak mau rela untuk berselingkuh. Allah yang kudus tidak mau rela diperlakukan seperti itu. Allah yang kudus tidak rela diduakan. Ya Allah yang menuntut dan berkata, jangan kamu berpaling kepada berhala-hala dan jangan kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah yang mana? Tuhan Allah yang kudus.
Karena itulah dia menuntut supaya manusia hidup kudus. Jadi jangan pernah berpikir, saudara-saudara, berhala adalah berhala yang bisa kita simpan. Sementara kita sedang memainkan peran sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita ke gereja, nggak bisa. Dan jangan pernah berpikir pula bahwa berhala itu hanya sekedar patung, gua, pohon besar. Orang modern punya berhala jauh lebih banyak daripada orang-orang tradisional zaman dulu. Orang modern sekarang memberhalakan kekayaannya, sehingga karena dia kaya dia menghina orang yang lainnya. Orang modern memberhalakan kepintarannya, kepada otaknya lah dia bergantung dan bukan lagi kepada Tuhannya. Otaknya yang dipakainya dan bukan lagi imannya. Padahal harusnya otak itu tunduk kepada iman. Orang-orang yang punya tahta, punya kuasa, memperlakukan orang lain semena-mena, karena dia berpikir dia yang berkuasa, dia lupa kepada Tuhannya. Maka semua peran yang dimainkan di dalam kondisi-kondisi seperti itu menunjukkan manusia mempunyai berhala. Seorang pria memberhalakan ceweknya yang cantik itu, yang luar biasa itu, sehingga ia bisa meninggalkan Tuhan dengan 1000 dalih demi sang kekasih yang kebetulan tak kenal Tuhan. Bukankah banyak berhala dari mulai anak kecil sampai ke remaja dan pemuda hingga kita tua bangka? Karena itu saudara, hati-hati kepada jebakan-jebakan berhala yang membuat Tuhan yang kudus jauh dari kita. Oleh karena itulah, suka atau tidak, mau atau tidak, kekudusan Allah menuntut kepada kita untuk kudus. Kalau memang kita mau jadi anak Allah. Lain ceritanya, kalau dengan sadar saudara berkata, saya tidak mau. Karena itu, jika Anda tidak mau menjadi anak Allah dan bukan anak Allah, Anda berhak untuk tidak kudus. Silakan, lakukan apa yang kau mau. Tetapi, kalau kita berkata, kita adalah anak-anak Allah, kita mau mengikut Allah, mari kita hidup kudus, seperti Dia kudus. Dia tak menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Dia tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang tidak jelas. Ia menuntut kita untuk melakukan apa yang ada pada dirinya, dan apa yang sudah dikerjakannya di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Implikasi kekudusan Allah menuntut kekudusan iman. Oleh karena itu kudus dan kudus menjadi satu-satu hal yang luar biasa yang perlu kita pikirkan sama-sama. Kekudusan Allah ini bukan hanya dibicarakan dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru juga menggemakan Allah yang kudus secara luar biasa. Kuduslah engkau karena Tuhan Allah kudus, itu teriakan di dalam Matius pasal yang ke-5:48. Surat Roma juga menuntut supaya kita kudus dan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus kepada Allah yang kudus. Wow, luar biasa. Kekudusan yang sudah dikerjakan di dalam diri kita orang berdosa yang telah ditebus di dalam diri Yesus Kristus Tuhan harus menjadi satu kekudusan yang serius. Kita pelihara, kita jaga di dalam hidup kita. Harus menjadi satu proyek utama yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Kekudusan, kekudusan, dan sekali lagi kekudusan. Jangan diabaikan. Kudus dan kudus. Karena Allah itu kudus, maka manusia harus kudus. Karena jikalau tidak, binasalah. Karena dosa sangat dibenci oleh Allah. Karena Allah kudus, ketidakkudusan musnah di hadapannya. Itu sebab ketika manusia berdosa menjerit oleh kemurahan Tuhan, Yesus mengampuni. Itu sebab untuk memenuhi tuntutan kekudusan Allah terhadap murka terhadap dosa, maka murka terhadap dosa di dalam kekudusannya harus dipenuhi. Dan Yesus menggantikan manusia untuk dosa-dosa itu, menanggung seluruhnya di atas kayu salib. Karena kekudusan Allah menuntut dengan serius, dan Yesus melakukannya dengan rela. Karena itu saudara, memahami kekudusan membuat kita terhenyak betapa Yesus penuh cinta kasih. Memandang kekudusan Allah yang akan membakar habis seluruh dosa membuat kita terperangah. Seharusnya kita yang binasa, tetapi bukan. Yesus mengambil alih hukuman itu.
Karena itu kudus dan kudus dan kudus dan kuduslah, karena Allah kita yang kudus. Maka kita harus memainkan peran itu, saudara, di tengah dunia yang tidak kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Kepada siapa Allah bicara? Manusia. Di mana manusia itu berada? Di dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang tidak kudus. Jadi kalau saya boleh memperpanjang istilah ini, hai manusia yang sudah dikuduskan Allah, kuduslah yang kau hidup di hadapan Allah, di dalam dunia yang kau hidupi, yaitu dunia yang tidak kudus. Artinya, saudara, kita tidak mempunyai argumen, alasan apapun juga untuk hidup tidak kudus di hadapan Allah yang kudus. Kita tidak punya argumen atau alasan apapun juga untuk hidup tidak kudus karena dunia tidak kudus. Allah yang kudus menuntut kita supaya kita kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Allah yang kudus menuntut kita supaya kita kudus karena memang kita sudah dikuduskan. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk tidak menghina diri kita yang sudah dikuduskan oleh cinta kasih-Nya. Tetapi sebaliknya, mari kita bangun untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus kepada Dia. Supaya sungguh-sungguh Allah yang kudus, yang menuntut dengan serius. Allah yang kudus, yang mau manusia itu kudus, betul-betul menjadi satu bagian yang kita sadari dengan utuh di dalam kehidupan iman kita. Dan iman kita berkata, karena Engkau kudus ya Allahku, kuduslah aku di dalam hidupku. Itulah cita-citaku. Bukankah ini menjadi suatu hal yang indah, menyenangkan, saudara yang kekasih? Saya pikir ini menjadi gairah yang penting untuk kita pikirkan sama-sama. Memang menjadi tidak sederhana, karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan seluk-beluk, yang menghanyutkan, mematikan, menghancurkan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai pertarungan, kesulitan, yang seringkali terasa berat, tetapi harus dilewati. Oleh karena itu, jangan pernah berduka, lalu berkata, mana mungkin aku bisa hidup kudus? No. Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, asalkan kita taat kepada ketetapan-Nya, bergantung kepada kebenaran firman-Nya, dan hidup di dalam iman yang dianugerahkan-Nya. Maka bahagialah hidup kita, karena kita sangat mungkin untuk kudus. Maka kekudusan itu akan membawa kita terpisah dari dosa, yang berarti juga terpisah dari masalah, karena seluruh sumber masalah adalah dosa. Ketegangan, kesulitan yang kita alami dalam hari-hari hidup kita akan punah, termakan oleh kesukacitaan karena hidup dalam kekudusan. Kekudusan membawa kita dengan jernih memandang kehidupan. Kekudusan membawa kita dengan tenang menikmati kehidupan. Kekudusan akan membuat kontribusi atau memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hidup kita. Karena itu saudara, ketika saudara mulai bergerak di dalam dunia kerja, memikirkan hari-hari di dalam kehidupan keluarga, dalam pergaulan kita, mari kita pikirkan baik-baik. Supaya sungguh-sungguh kekudusan ini mendominasi seluruh perjalanan hidup kita. Di depan membimbing kita, di samping mengawal kita, di belakang mendorong kita. Sehingga kekudusan menjadi kekudusan yang teraplikasi di dalam hidup kita. Dan orang lain tahu, orang lain paham betapa kita menjunjung tinggi kekudusan. Bukankah ini menjadi sebuah tekad semangat orang-orang percaya yang harus diaktualisasikan? Karena itu marilah saling mengamati dan saling melihat, dan kemudian saling mengingatkan, supaya kita bersama sebagai orang percaya bisa hidup kudus di hadapan-Nya. Ketika saudara mengalami kesakitan, kepahitan, jeritan karena khianat, hal-hal yang menyedihkan karena pasangan menodai kekudusan, atau orang di sekitar tak menghargai lagi makna kekudusan, hari ini saya berharap kita dibangunkan. Kekudusan memang mahal, bahkan untuk menguduskan kita Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena itu tak ada alasan bagi kita untuk menggadaikan kekudusan hanya karena kata-kata dendam. Tak ada alasan bagi kita untuk menggadaikan kekudusan hanya kebencian. Tak ada alasan bagi kita untuk menjual kekudusan demi senikmat kepuasan. Tak ada alasan bagi kita
untuk menjual kekudusan hanya untuk memuaskan isi perut kita. Tetapi ada alasan yang sangat kuat supaya kita selalu kudus. Ada alasan yang sangat masuk akal supaya kita selalu kudus. Ada argumen yang sangat kuat supaya kita selalu kudus. Karena itu adalah perintah Allah. Tuntutannya yang tak bisa kita sepelekan, yang tak mau tidak harus kita penuhi. Karena itu adalah tuntutan Allah supaya kita kudus. Karena Dia sudah menguduskan kita. Saudaraku, mari bersama untuk merespon kepada Allah yang kudus dengan hidup kudus. Allah yang benci kepada dosa, tetapi Allah yang setia mengasihi ketika kita mengaku dosa. Segala puji dan hormat biarlah kembali pada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang bisa kami pikirkan, kami renungkan. Kami berdoa, kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan kami untuk terus mengikut pada langkah yang Tuhan kehendaki. Dan hidup kami jadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami dalam cinta kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kudus, biarlah Tuhan yang menguduskan kami, memimpin kami dalam kekudusan hidup, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan.